Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Jalaluddin Amron dengan NIM A11 2022 14400 dari kelompok A11 4404. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis data saya. Di sini misalkan kita mempunyai data dari sebuah data pelanggan dari sebuah toko mungkin, atau kita punya bisnis, kita punya data pelanggan. Di sini kita akan tampilkan impor terlebih dahulu dari dimana datanya, kemudian kita masukkan, kita setting atau inisialisasi hasilnya untuk datanya dengan separatornya koma misalnya. Kita setting ini yang di atas, kemudian ini yang bawah. Nah, info dari datasetnya ada channel, kolomnya itu ada channel, fiturnya nih, channel, region, fresh, milk, grocery, frozen, detergent, paper, daily session. Kemudian cek data kosong, apakah ada data yang kosong. Kemudian kita coba cek nilai unik dari fitur tersebut. Kita cetak, tidak ada tanda tanya ya, sebentar yang lewat. Kemudian kita cek ini untuk mengecek apakah ada nilai yang kosong. Jadi kita log itu menghubungkan ke data brandnya, ini kita hubungkan semuanya dari channel sampai dari session. Kalau misalnya kita ambil, kalau kita buat sebagai sebuah data list, dan kita hubungkan lagi ke datasetnya, cek apakah dari daftar itu 0 atau enggak jumlah. Kemudian kita bagi dengan panjang datasetnya dikali 100. Hasilnya 0 semua, kelihatan tidak ada yang nilainya kosong atau 0. Cek data duplikat, drop duplikat, kita cek apa dari yang di atas. Kita bisa lihat sebelumnya masih ini jumlahnya 440, ke sini jumlahnya 440, berarti tidak ada data yang terduplikat. Kemudian kita coba untuk mengubahnya menjadi float. Ini tergantung ya, suka float atau integer. Saya kembalikan lagi ke integer. Kemudian kita cek apakah data yang kita miliki itu benar konstan atau tidak. Kita lihat series unik non way, soalnya satu untuk supaya mengaplikasikan tidak ada yang namanya konstan. Setelah dicek masih lama berarti datanya. Kemudian kita visualisasi di channel, di region. Ini visualisasi dari datanya versi GIS kalau nggak salah. Seperti bar itu, bar chart. Ini biasanya untuk satu fitur nampilannya, dan yang dua fitur versinya scatter ya, ini GIS ya, nggak versinya scatter untuk antara dua data ya, temperature, region, compress, kemudian channel cara lain. Dan itu cocoknya untuk yang daytime gitu, jadi nggak dari waktu meningkatnya kayak gitu. Ini ada region, fresh, milk. Kemudian kita bagi tiga elemen ini untuk jaga-jaga aja, ada di no any columns. Kemudian korelasi, kita cek korelasinya, channel dengan korelasi. Kalau seperti ini berarti sudah sesuai dengan. Kemudian ini ya, not true, berarti nilai di sini biar bisa ambil. Kita bagi data untuk melakukan prediksi dan testing. Datasetnya ini kita drop, saya pilih yang channel axis 1, artinya satu kolom ini akan saya jadikan sampel ya. Setelah tidak ada ini nomornya, kita set channel yang untuk testing nanti ya. Ini buat sampelnya di dataset channel. Strand startnya 0, ini 0 untuk bagi datanya ada startnya 0. Kalian bisa 1, 2, 3 atau berapa, atau 42 yang biasanya untuk dokumentasi. TSS-nya 0,2 itu artinya waktu dites 20% dari datanya itu untuk dites, 80% nya untuk prediksi atau latihan.
Nah, setelah di sini extract, kita tampilkan extract-nya. Kan dari totalnya tadi sekitar ini ya 440 row atau baris menjadi 352 baris. Ini untuk yang di train atau latihan. Kalau kalian tidak ingin seperti ini, cukup jumlah ini aja, bisa extract shape untuk ringkasnya. Kemudian kita coba di season 3. Ini untuk penjelasannya range 2 sampai 10. Kenapa ini 2? Karena nanti nilai satunya untuk min sample split. Min sample split itu minimal angkanya awalnya tuh 2, nggak bisa di bawahnya seperti 1 atau 0, mulainya 2. Nah, 2 ini random state-nya 0. Kemudian mode season 3 classifier. Ini ada GCC estimatornya. Ini bisa dari yang ada yang mode kan, pasti bisa untuk yang ini, upgrade itu yang ini ya, skornya akurasi gini, entropi orangnya itu dari yang sini di akurasi. Ini estimasinya, ini modelnya dari sini, itu untuk model saat ini. Kemudian kalau orangnya ini 16291, ini waktu latihannya ya, kan sampai 100. Diingatin next step-nya, next step itu nilai 22 itu 1,15 masukin sini sampai 91. Ini nilai-nilainya ya seperti ini, nilai 2 masuk ke sini, terus live-nya sama ya, nilainya di situ. Dan yang paling ini hampir sama kayak ini, modelnya ini di season 3 klasifikasinya entropi tadi di sini ya, dari entropi. Kalau ini model kita begini entropi, kalau ini entropi max step-nya 16, max step 16. Pilih yang ini dengan selfnya 9 ini, sampai step-nya 0. Di season 3-nya klasifikasi entropi maksudnya 16, limitnya 0, terusnya 0. Cuma dikumpulin di sini. Terus ini parameter jadinya entropi 16, 9, 02. Dan nilai ini disebut di sini. Kemudian kita buat untuk prediksi tes dan trendnya. Trend yang ada akurasi, presisi, dan recall. Presisi kecepatannya, akurasinya kayak akurasinya bijikan gitu ya. Nah, atau belum, presisi tepat atau enggaknya, recallnya tuh kayak banding itu benar sama yang benar sebenarnya gitu, sesuai atau belum. Kemudian ini untuk tampilannya heatmapnya, kita masih agak yang membandingkan antara prediksi yang dengan aktualnya. Prediksi 0 itu sebenarnya 5 GB yang sama, karena tidak bagus karena nilainya tinggi. Jika kita coming clustering, kita nyari comingnya dulu. Kita awalnya hanya 3 ya, kemudian initnya 100, itu berarti 100 kali ini ya. Kemudian level ini kita coba hasil pasaran nanti terus nanti. Kita kan ini oke ya, kalau datanya ada 2 fitur sama map, dan ini anomalinya ada 1. Ini kenapa warnanya tidak, karena kita pakai K-nya 3, jadi warnanya 3. Jika K-nya kita 2, nanti warnanya juga 2, clusternya 2. Ini ada ya, disini ada cluster label dengan anomali skornya. Ini ada karena di bawahnya ya, jadi tulisan papernya sekian ya, channelnya 2, kemudian nilai optimal dengan metode itu kayak lonjakan turunnya yang paling kelihatan kurang di nilai berapa. Kalau misalnya tidak bisa pakai ini, kalau CLT mode itu nilainya dari ini, CLT skor paling tinggi berarti nilai optimalnya. Di sini 2. Ini karena kita bagi 2 data yang tidak sesuai, itu cuma 2, berarti
angkanya 2 gitu yang optimalnya. Kemudian ya saya personalisasi pasar untuk personalnya, angkanya 2 gitu. Ini untuk ini untuk kayak masih label, jadi kayak deskripsi itu yang beli misalnya mau kayak saya kasih pelanggan retail, nanti pelanggan grosir. Ini kalau misalnya kayak 3, karena saya menggunakan kayak 2 ya saya cukup menurutnya. Kalau untuk harusnya kalian bisa tambahin, yang penting bisa tambahin sendiri kan. Kemudian kita ke bawah, ini kita dapat pasarnya. Kemudian di sini ini ya ada head sama tahunnya. Di sini pasar labelnya pelanggan retail, pelanggan grosir, yang detailnya pelanggan grosir, pelanggan retail. Ini untuk membanding, kita pakai pair plot itu untuk membandingkan antara fitur satu dan fitur lainnya. Ini seperti ini bandingnya. Kemudian ini untuk menggabungannya ya, kalau mau langsung atau sama tadi hasil label. Kemudian lanjut ke sini untuk menanyakan tentang panggilan kalian bersama seperti tadi labelnya ini analisis yang bersama seperti tadi yang di awal, tapi semuanya nanti langsung dibahas karena kayak kalau di awal tetap urut, nanti labelnya misalkan nih klasternya di klaster 0 pelanggan retail, klaster satunya tuh pelanggan grosir, juga kayak bisa gitu. Kalau nanti 0, 1, 2, 3, 4 ini 0, 1, 3, 5 maksudnya kayak yang retail atau klaster 0 itu siapa ya, yang baca mana ini grosirnya juga. Kemudian yang kita bukan BCA biasanya ini cluster seperti untuk dipisahin ya, misalkan BCA BCA di sini kan yang paling tinggi itu yang kuning, berarti satu itu yang paling tinggi itu yang kuning, sampai dari prinsip 82 yang kuning, berarti yang kuning ini itu memiliki pengaruh yang besar untuk menentukan arah beranjak komponen 1 dan beranjak komponen 2. Warna kuning itu kalau saya yang satu kemungkinan itu hedging lah, menentukan dari wilayah belinya apa aja kalau kita kita beli. Nah selanjutnya ada yang nah itu positif, nah itu turunnya ya, kalau satu berarti positif kuat, negatif yang satu berarti negatif kuat. Nah bukan 0M jadi kan kita di sini. Kalau 2M dia ada 1,00 gitu. Sama kuatnya jadi di sini kayak satu channel itu menentukan ya agak dalam ruang terbanyak kalau dari channel orange salurannya ya teman-teman. Mungkin di sini tidak menentukan region semuanya, tapi kalau semuanya ini gak saling terhubung ya. Kemudian dari sekolah apa ya kan korelasinya jadi kalau misalnya channel sini naik namanya naik, kalau sini region naik dalam sampelnya nanti yang lainnya juga naik gitu, jadi kayak saling terhubung korelasi, yang naik. Kemudian hierarki yang bawah itu kayak yang mirip, yang ada terus kalau makin panjang di sini berarti makin jauh mirip. Kemudian kalau horizontal ini makin panjang misalnya ini, itu berarti 2 itu
benar-benar nggak mirip. Ini cluster ya, ini punya yaitu makin pendek, karena ada kemiripan sama ini kemiripan dan ini ya, kurang mirip kita sama ini makin pendek. Terus struktur horizontal ini kembali semakin besar berbeda. Ini kan personalisasi dengan di basecamp kita lihat ini ya clusternya, clustering ini dia sama seperti tadi. Dan Gaussian mixture itu kombinasi biasanya karena mix ya. Nah, kalau kita lihat ini ya, kita banyak hasilnya kalau skornya ini makin tinggi berarti bagus, kalau P sama A-nya ini makin turun berarti makin bagus. Nah, seperti ini kan dia mix. Kalau tadi kan ada bisa di sini. Nah, ini kan bisa kalau tadi di mix jadi satu. Ini waktu dipisah. Ada similarity, itu berarti kayak similarnya kayak kemiripannya gitu ya. Di sini kita bisa lihat, kita coba untuk produk yang mirip dengan jumlahnya 2 aja, buat keluarin 2 ya fitur yang mendekati similar atau similar tuh hampir sama dengan ya, mungkin ya kelihatan browser ini kan bisa dingin terus nyari susu ya termasuk kebutuhan ya, termasuk terus ya di ini. Jadi kemudian selanjutnya kita lakukan proses data ini untuk customer segment. Jadi kita lihat deskripsi customer segment, pelanggan retail lebih banyak membeli, jumlah belinya ya lebih banyak dibanding pelanggan grosir. Lihat ini grosir sekian, konnya sekian, sedangkan ini dari grosirnya aja ini 375 untuk retail. Kayak pelanggannya siapa yang paling banyak, jadi kita bisa lihat ternyata pelanggan yang paling banyak. Ini kita bisa kayak gitu kan, apa biar makin menarik minatnya atau biar tetap gitu. Kemudian pakai isolation risk ini untuk anomali deteksi. Ini tadi tuh kenapa di awal ada anomali skor karena standar buat ini anomalinya. Anomali -1 itu berarti ada anomali di indeks 33. Terus itu mungkin ada yang mendeteksi ada yang aneh atau apa. Dan pakai PSA Plotly ini untuk animasikan, kayak bisa dimodifikasi bisa interaktivitas lah. Di sini saya ada yang biasa, ada layoutnya, ada yang bisa kayak animasinya, overstand gitu, kemudian ada yang 3 dimensi. Ini setiap titiknya kita bisa kalau pakai segmen ini semua interaktifnya ya pakai Plotly. Ada pelanggan retail, warna biru itu berarti pelanggan retail, terlihat ada nama cluster label, price-nya jumlahnya berapa, ini ya ini tiap titik kita bisa lihat detailnya. Kemudian ini kalau overtime ini ada waktu kita jalani, ini dari channel ya, channel 1, channel 2. Kita lihat channel 1, channel 2 itu sama perubahannya. Kalau saluran ini segini, saluran keduanya sekian. Terus yang ini 3 dimensi dengan price, map, dan terus serinya. Bisa terlihat di sini. Nah, sekian adalah penjelasan saya mengenai analisis data saya dengan Cummins dan clustering.
Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.